Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan pulet dan layer komersil. Yang kita terangkan di sini adalah yang pertama sanitasi dan biosecurity. Yang kedua adalah proses penerimaan DOC. Ketiga periode prestator, keempat periode grower, kelima periode transfer pulet, keenam tanda-tanda pulet yang baik, ketujuh fase laying sampai umur 28 minggu puncak produksi. Adalah proses untuk menurunkan risiko penularan penyakit dari periode sebelumnya ke periode yang sekarang. Proses sanitasi mulai dari kotoran dikeluarkan, semprot deterjen dan formalin, terus pengapuran kandang, bilas tempat pakan dan tempat minum, terus bersihkan dan flushing saluran air, tabur sekam, semprot disinfektan kedua kali, siapkan celup kaki untuk menghindari penyakit dari luar masuk ke kandang. Jadi proses sanitasi adalah menurunkan resiko penularan penyakit secara horizontal dengan cara menekan bibit penyakit di lingkungan. Adalah proses biosecurity. Biosecurity itu adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan maupun menyebar keluar peternakan. Jadi ada 3 konsep pendukung biosecurity. 3 konsep itu adalah 1 isolasi, 2 pengaturan lalu lintas orang, peralatan, barang, 3 pembersihan dan disinfeksi. Pada dasarnya biosecurity itu membagi 3 zona daerah, yaitu daerah merah, kuning, dan hijau. Di mana daerah merah adalah zona kontaminasi, zona kuning adalah zona sterilisasi, dan zona hijau adalah zona yang telah disterilisasi. Dengan proses biosecurity ini dapat menghemat penggunaan antibiotik dan disinfektan 30-40%. 3 faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan ayam. Jadi kalau 3 faktor ini seimbang, maka ayam akan sehat. Faktor pertama adalah vaksin imunologi, berkaitan dengan persiapan vaksin berdasarkan respon imun tubuh ayam. Faktor kedua adalah kontrol untuk mencegah agen penyakit masuk. Ini yang disebut dengan sanitasi dan biosecurity. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita harus kendalikan suhu, temperatur, kelembaban, ventilasi, dan kandungan amonia. Dalam proses pemeliharaan pulet dan layer adalah proses penerimaan DOC, di mana proses ini adalah mulai dari cek tempat pakan, tempat minum, gas solek, lampu, timbangan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah DOC masuk. Sebelum DOC datang, cek pemanas dan lampu apakah sudah sesuai dengan temperatur dan penerangan yang baik. DOC datang, cek kipas truk DOC, cek segel truk DOC, dan turunkan box DOC, hitung dan timbang sampel DOC, pemberian pakan dan minum segera mungkin, cek tembolok 6 jam setelah ditebar. Proses penerimaan DOC ini sangat penting karena untuk mengetahui kualitas DOC yang baik dan tingkat kesehatan DOC. Selain itu dapat mengetahui rasio tempat pakan, tempat minum, dan peralatan yang dibutuhkan oleh ayam untuk makan dan minum bersamaan. Bila penerimaan DOC baik, maka tembolok DOC akan terisi penuh selama 12 jam pemeliharaan. Periode prestator 1-4 minggu dengan target bobot badan sekitar 400 gram. Periode starter ini periode yang sangat penting karena target periode ini yang pertama, 1. Kematian yang rendah selama 2 minggu pertama. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan kerangka dan sistem kekebalan tubuh berkembang dengan baik pada periode prestator ini.
Organ yang berkembang pada waktu periode prestator ini adalah organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder. Mana organ ini yang bertanggung jawab terhadap kesehatan ayam dari mulai DOC sampai ayam produksi. Periode prestator adalah pertumbuhan organ dalam yang optimal seperti organ pencernaan dan organ pernapasan. Target yang keempat adalah penyerapan kuning telur yang optimal, sehingga maternal antibodi dari induk akan diwariskan ke anak. Dari periode prestator ini adalah keseragaman yang baik dari awal pemeliharaan DOC. Jadi kalau kita summary-in, target periode prestator ini adalah 1. Mortality rendah, 2. Kerangka tubuh dan sistem kekebalan berkembang baik, pertumbuhan organ dalam dan penyerapan kuning telur yang optimal, dan keseragaman di awal yang baik. Sangat penting karena kuning telur adalah sumber nutrisi sementara bagi anak ayam dan sekaligus sebagai sumber kekebalan tubuh ayam. Bila penyerapan kuning telur tidak sempurna, maka akan memicu terjadinya penyakit seperti ompalitis pada DOC. 5 target di atas yang harus diperhatikan adalah: pertama, kualitas DOC harus baik. Kualitas DOC yang baik itu terlihat dari gerak yang lincah dan gesit, terus memiliki bobot badan yang seragam, tidak cacat, nafsu makan baik. DOC yang lemah dan tidak normal dapat diseleksi saja. DOC yang baik, manajemen prestator yang baik sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan periode prestator. Yang pertama adalah intensitas cahaya, yang kedua adalah kualitas pakan yang baik, yang ketiga adalah kepadatan ayam, yang keempat adalah pemanas yang optimal, yang kelima adalah rasio tempat makan dan tempat minum yang standar, yang keenam adalah kualitas potong paruh yang baik di hatchery maupun adanya ulangan pada umur 7-9 hari. Masih awal dari saya dan akan dilanjutkan ke bagian kedua. Subscribe channel saya ini.